Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi validitas dan reliabilitas. Nah, validitas dan reliabilitas ini akan sangat berhubungan dengan data yang kita miliki. Secara umum, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui suatu bentuk kegiatan pengumpulan data, yaitu mungkin interview, atau juga mungkin kuesioner, atau juga mungkin observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah terpublikasikan dan peneliti tinggal mengambil datanya dan melakukan penelitian. Jadi tidak harus ke lapangan untuk mendapatkan data tersebut. Nah, di sekunder ini ada contohnya laporan keuangan, bisa juga dari BPS, bisa juga dari BI, dan bisa juga dari OJK. Nah, dari kedua jenis data ini, kira-kira mana data yang akan kita uji validitas dan reliabilitasnya. Jadi, ketika kita menggunakan salah satu angket atau kuesioner di dalam pengumpulan data, maka kita membutuhkan validitas dan reliabilitas. Jadi, instrumen ini yang akan kita gunakan itu harus melalui yang dinamakan validitas dan reliabilitas. Sedangkan untuk data sekunder ini karena dia sifatnya sudah terpublikasikan dan pasti sudah memiliki dan diteliti tingkat keakurasiannya, maka teman-teman nanti yang pada saat penelitian menggunakan data-data sekunder tidak perlu melakukan kriteria validitas dan reliabilitas untuk data sekunder. Sehingga di sini catatannya adalah untuk data-data primer yang dia harus melakukan validitas dan reliabilitas. Paham? Kita lanjutkan. Apa itu validitas? Secara umum, validitas di dalam suatu instrumen. Jadi instrumen dikatakan valid ketika instrumen yang kita gunakan untuk mengumpulkan data, dia mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kalau mau mengukur berat, jadi kalau misalkan kita mau mengukur berat, maka kita harus menggunakan timbangan. Kalau kita mengukur berat dengan menggunakan penggaris, tidak akan mengukur yang seharusnya. Jadi contohnya di sini adalah ketika kita menggunakan meteran, jadi meteran itu kita katakan valid untuk mengukur ketika kita mengukur panjang. Tetapi meteran ini tidak valid ketika kita gunakan untuk mengukur berat. Sehingga memang di validitas harus dipastikan bahwa apa yang kita gunakan untuk mengukur sesuai dengan tujuan dari pengukuran tersebut. Ada juga ketika kita ingin mengukur kinerja karyawan, maka kita dapat mengukur kinerja karyawan dengan menggunakan indikator dari kinerja karyawan. Jadi agar bisa lebih sesuai dengan apa yang ingin kita ukur. Jadi kalau mau mengukur kinerja, jangan gunakan indikator kepuasan kerja, itu nanti tidak sesuai. Selanjutnya reliabilitas. Kalau di validitas terkait dengan ketepatan dari alat ukur, di reliabilitas lebih condong kepada apakah instrumen yang kita gunakan itu akan menghasilkan data yang sama ketika digunakan untuk mengukur objek yang sama. Maksudnya seperti ini, ketika kita mau mengukur berat dengan menggunakan timbangan, ketika timbangannya ini memiliki kondisi yang stabil, maka ketika kita mengukur gula yang beratnya adalah 1 kg, kita ukur hari ini, besok atau lusa dia akan menghasilkan berat 1 kg. Itu dikatakan reliable. Akan tetapi yang tidak dikatakan reliable adalah ketika kita mengukur panjang dengan menggunakan karet. Nah, karet ini punya ukuran yang akan berubah-ubah dan tidak akan selalu tetap dari waktu ke waktu, sehingga memang di alat ukur panjang dengan menggunakan karet ini dikatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Paham ya? Kita lanjutkan. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh. Misalkan saya ingin melakukan suatu penelitian dengan menggunakan judul pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Teman-teman di materi sebelumnya sudah bisa membuatkan hipotesis 0 dan hipotesis HA-nya. Di sini kita akan menentukan kira-kira bagaimana cara kita untuk mengukur kompensasi dan kinerja karyawannya. Jadi kita akan menentukan dulu indikator yang kita gunakan. Pertama,
saya menggunakan menurut Mutiara Panggabean, indikator untuk mengukur kompensasi ada 3, yaitu gaji, kemudian insentif, dan tunjangan. Nah, ini yang nanti kita gunakan untuk mengukur kompensasi. Sedangkan untuk mengukur kinerja karyawan, menurut Supriyadi, indikator dari kinerja karyawan itu dibedakan menjadi 5, yaitu kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, kreativitas, dan kerjasama. Nah, dari 2 indikator ini, selanjutnya kita akan menyusun yang dinamakan angket atau kuesioner. Jadi, teman-teman nanti diminta untuk membuat angket atau kuesioner yang disesuaikan dengan indikator yang kita gunakan. Kemudian dari kuesioner yang sudah kita buat tadi, selanjutnya kuesioner ini akan kita uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, di dalam pengujian validitas dan reliabilitas, banyaknya responden yang kita libatkan adalah sejumlah 30 responden. Yang biasanya kita sebut di sini adalah uji coba. Jadi uji coba instrumen, silakan diingat-ingat bahwa di dalam uji coba instrumen ini dia terdiri dari 30 orang responden. Jadi kalau misalkan di BRIS ini ada 40 orang responden, maka kita boleh menggunakan 30-nya terlebih dahulu untuk uji coba instrumen. Ya, saya lanjutkan. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan pengujian hipotesis terhadap validitas dan reliabilitas? Pertama, untuk validitas, pertama kita tentukan H0 dan HA. Jadi H0 item pernyataan tidak valid dan HA-nya item pernyataan valid. Nah, ketika teman-teman nanti sudah lebih paham tentang validitas dan reliabilitas, H0 dan HA ini boleh untuk tidak dituliskan. Jadi langsung saja. Agar tidak terlalu banyak kok harus semuanya ditulis H0 HA. Cuma kalau teman-teman sudah paham, bisa dilewati. Kemudian statistik uji yang kita gunakan adalah RxY sama dengan N jumlah XY, min jumlah X jumlah Y, dan seterusnya. Nah, di pengujian statistik ini, tenang saja, kita tidak akan menghitungnya satu per satu. Kita nanti akan menggunakan SPSS sebagai alat bantu kita untuk menghitung statistik uji ini. Nah, bagaimana setelah kita mendapatkan statistik uji, bagaimana daerah penolakan kita? Teman-teman boleh menggunakan salah satu dari kedua hal ini. Jadi, jika nanti SIK yang diperoleh dari perhitungan menunjukkan bahwa dia kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan dapat kita simpulkan bahwa item pernyataan yang kita miliki valid. Akan tetapi, kalau teman-teman nanti mau menggunakan RxY, jadi jika nilai RxY lebih besar dari 0,361, maka kita tolak H0 dan kita simpulkan item pertanyaan valid. Mungkin pertanyaannya adalah, kenapa kok RxY-nya harus lebih besar dari 0,361? 0,361 ini dari mana? Silakan diperhatikan penjelasan berikut. Jadi, statistik uji yang kita gunakan kan RxY. Dia merupakan korelasi product moment. Nah, di korelasi product moment, ketika di pengujian validitas dan reliabilitas kita menggunakan N sama dengan 30, maka kita bisa melihat di tabel R product moment yang ada di lampiran 1, seperti ini. Nah, di sini kita akan menentukan kira-kira ketika N-nya sama dengan 30, berapa sih nilai yang akan kita gunakan untuk sebagai pembanding dari nilai yang kita peroleh di dalam statistik dalam perhitungan. Nah, di sini ketika N-nya 30, jadi ini N, perhatikan ini N. Ketika N-nya 30 dan tingkat kesalahannya 5%, maka kita mendapatkan 0,361. Sehingga itulah alasan kenapa di dalam penelitian ini kita menggunakan perbandingannya adalah RxY harus lebih besar dari 0,361. Itu begini. Nah, jadi R tabel atau biasa kita sebut R tabelnya itu adalah 0,361. Sudah, saya lanjutkan. Nah, bagaimana dengan pengujian hipotesis dari reliabilitas? Jadi, H0-nya adalah instrumen tidak reliabel, melawan HA-nya adalah instrumen reliabel. Statistik uji yang kita gunakan adalah Cronbach alpha, biasanya kita tulis L11 atau CA, di mana CA itu sama dengan K per K-1 dan seterusnya.
Nah, bagaimana cara daerah penolakannya? Ada dua cara daerah penolakan yang bisa teman-teman lakukan, tergantung dari teori yang teman-teman gunakan. Kalau saya boleh saran, dari dua pengujian ini teman-teman boleh milih salah satu. Saya lebih memilih untuk menggunakan yang 0,6 karena dia jauh lebih besar. Kan kalau misalkan nanti kita dapatnya 0,65, kalau kita menggunakan kriteria yang 0,7, dia kan tidak reliable. Sehingga kadang memang saya lebih suka menggunakan Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka kita tolak H0. Tapi di sini silahkan boleh milih mau yang 0,7 atau dengan menggunakan 0,6. Nah, kenapa saya katakan boleh milih? Jadi ketika teman-teman menggunakan Cronbach alpha harus lebih besar dari 0,7, itu diambil, jadi ada di bukunya Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, halaman 165 yang menyebutkan bahwa suatu instrumen dikatakan reliable ketika Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,7. Sedangkan bagi teman-teman yang mau menggunakan Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 bisa menggunakan dari rujukannya buku Wiratna Sujarweni, metodologi penelitian bisnis dan ekonomi halaman 158 yang menyebutkan bahwa suatu instrumen dikatakan reliable ketika Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Paham ya? Jadi nanti silakan dipilih salah satu. Kalau saya memang lebih suka menggunakan 0,6 sehingga tingkat kesalahan yang mungkin akan terjadi itu jauh lebih besar. Nah, sumber bacaan yang kita gunakan dari apa yang sudah saya sampaikan ada 4, reliabilitas validitas, metodologi penelitian kuantitatif, metodologi penelitian bisnis dan ekonomi, dan teknik penyusunan instrumen. Sekian dari saya untuk materi validitas dan reliabilitas. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silakan nanti kita diskusikan di kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.